Sudah? Ya Ya, Pak, silakan. Ya, silakan dimulai Pak Anang. Bapak kelihatan nggak ya? Belum, PowerPoint-nya belum, apanya, RPP-nya. Share screen, share screen. Yang kuning itu, yang hijau itu Ya Pak. di bawah. Terus, nah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. kok belum kelihatan ini Pak? Oh udah Pak, udah di sini mah Pak? Oh, tapi punya saya belum. Kok belum ya? Di layar saya, ini sudah kelihatan. Coba Oh namanya Pak. dibesarkan lagi tulisannya. Nah, di zoom gitu apa? Biar biar saya bisa baca tulisannya. Iya Pak, maaf Pak, bentar. Nah, terus. Oke, sudah. Oke. Ya, ya. Terima kasih. Ya, lanjut Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sembodo Widodo, dosen yang saya sangat hormati. Saya memilih RPP kedua Pak untuk di peer teaching kemarin dan yang sekarang, biar maksudnya nyambung Pak. Baik, maksudnya tak jelasin RPP-nya Pak. Ya, dibacakan gitu. Oh iya, ya Pak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016, saya ini apa ikutnya karena ini masih ke kurikulum eh, apa 2013 Pak. Belum ke kurikulum karena memang perintahnya begitu. Jadi dari awal di RPP-nya ini ada nama sekolah, mata pelajaran, kemudian semester, maaf kok loncat ya. Nah, kemudian materi Pak, alokasi waktu. Eh, Awal-awal sih karena masih latihan, ini 3 pertemuan, tapi ternyata cukup 1 pertemuan saja. Jadi di dalam alokasi waktu ini 3 jam. Kalau saya kan di SMK Pak, jadi sekitar 45 menit tuh. Nah, kemudian yang pertama tentu saja ada kompetensi inti. Ini ada KI 1 itu tentang spiritual, KI 2 sosial, KI 3 eh, pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Kemudian di kompetensi dasar dan indikator pencapaian, pertama 1.7 itu adalah kompetisi spiritual, Pak, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian turunannya itu ke indikator, makanya tulisannya 1.7.1 itu ya, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya itu ya. Kemudian di aspek sosialnya memiliki 2.7 memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat atau bah ayat 9 surat ke-9 ayat 122 dan hadis yang terkait. Kemudian di indikator atau turunannya 2.71 2.7.1 memiliki sifat semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman. Kemudian di eh, pengetahuan ada 3.7 untuk KD-nya menganalisa semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Kemudian ada 2 yang dipakai di sini Pak, 3.72 menganalisa semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan. Kemudian 3.73 menjelaskan makna isi dari Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu. Kemudian di keterampilan ada menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Surat At-Taubah ayat 122. Kemudian di indikatornya atau turunannya ada 2 indikator 4.73 dan 4.74 mendemonstrasikan hafalan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan.
kemudian menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dan dengan kewajiban membela sesama, membela agama. Nah, tentu saja setelah memaparkan tentang kompetensi dasar dan dan indikator pencapaian, maka dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini kurang lebih ada 6, Pak. Yang pertama, siswa dapat meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul. Sebetulnya ini menggambarkan apa tujuan yang dari atas, Pak, dari indikator kemudian diturunkan kepada tujuan sampai siswa dapat menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Selanjutnya tentu saja setelah KD-nya, indikator yang tujuannya masuk pada materi. Materinya yang pertama menyajikan surat-surat at-taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan. Kewajiban B-nya, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Kemudian dampak positif bagi orang yang berilmu. Dan yang keempatnya adalah keterkaitan. Nah, kemudian masuk ke metode. Metode adalah yang digunakan saintifik, gitu ya. Ini merupakan metode yang digunakan untuk aktivitas mengumpulkan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengumpulkan informasi dan menginformasikannya, mengkomunikasikannya. Kemudian ini memang masih ada kesalahan, Pak. Bukan Iya, kesalahan. Pak. Gimana, Pak? Salahnya di mana? Bukan salah, maksudnya ini terlalu banyak di model pembelajarannya. Hmm. Ini kan di review, diperbaikan, Pak. Awalnya satu RPP ini untuk 3 pertemuan. Karena memang kami biasa begitu. Ternyata satu RPP untuk pertemuan. Makanya ini belum tidak terhapuskan. Ada discovery learning, inquiry learning, dan PBL. Memang sebetulnya bisa ketiga-tiganya dilaksanakan, tapi membutuhkan apa ya waktu yang cukup gitu ya. Nah sehingga ya ini yang akan dilakukan di RPP ini adalah discovery learning, Pak. Itu. Jadi selanjutnya metodenya bagaimana tanya jawab, wawancara, dan diskusi. Itu Pak. Kemudian media, worksheet atau lembar kerja, kemudian lembar penilaian, tentu saja Al-Quran, alat bahan, penggaris, video, ponsel, laptop, dan infocus. Sumber, yang pertama buku tentu saja Pak, karena itu menjadi bahan acuan yang pertama. Kemudian buku referensi yang relevan, kemudian proyektor, tafsir Al-Quran, kitab Asmaul Huruf dan Asmaul Huruf, dan ya lingkungan setempat Pak yang kita pakai. Sampai akhir Pak. Iya, langkah-langkahnya Oh ya, dijelaskan. langkah-langkah ini terbagi 3 Pak. Yang pertama ada pendahuluan, ini kurang lebih 15 menit. Yaitu yang pertama tentu saja orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka itu Ya. biasa. Kemudian persepsi, mengaitkan materi, kemudian memotivasi siswa. Nah, kemudian ada sedikit sudah hampir masuk walaupun itu di acara pendahuluan, yaitu memberitahu materi, kemudian kompetensi inti, kompetensi dan tujuan dari materi yang akan kita pelajari sekarang. Kemudian pembagian kelompok ini biasanya karena ini di RPP bukan yang awal gitu Pak. Biasanya kami sudah baku, maksudnya kalau bukan di awal pertemuan, jadi biasanya kelompok yang itu sudah sudah ada gitu. Tetapi di sini dimasukkan juga gitu ya pembagian kelompok belajar. Kemudian mekanisme pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah. Nah, selanjutnya Pak di kegiatan inti atau pembelajarannya melihat misalnya video, mengamati Pak, kemudian atau PowerPoint yang saya masukkan di RPP ini itu kan ada bahannya, salah satunya adalah PowerPoint. Kemudian membaca, menulis, mendengar, dan menyimak tentang materi. Nah, kemudian untuk supaya anak mengacu berpikir kritis karena nanti akan diadakan diskusi,
Lalu setelah setelah melihat tayangan, kemudian anak boleh bertanya atau pertanyaannya dibahas di eh, kelompoknya. Kemudian kegiatan literasi biasanya dibekali. Ya. Sekarang eh, ini aja Pak, langsung ke LKPD Pak. Kayaknya masih panjang sekali itu. ya Pak. Nah, di penilaian Pak, tentu saja dilihat yang pertama adalah nilai sikap. Ini kita lihat, eh, ini ada skornya tersendiri Pak. Ya. Ini Pak, eh, Ada tes hasil belajar enggak? tes hasil belajar di, Soal-soal? aduh, saya masukkan di sini Pak. Eh, ya, ini yang kedua, kelemahannya adalah tidak eh, memasukkan karena kan diskusi Pak. Hmm. Jadi di sini hanya rubrik diskusi aja Pak, tabel. Dan memang itu ya kekurangan saya Pak. LKPD-nya tidak dimasukkan harusnya kata dosen. Kemarin di sini Pak setelah tanda tangan gitu ya, ada LKPD yang menunjukkan soal-soal eh, tentang ini. Cuma di sini hanya dipaparkan tentang penilaian diskusi, Pak, Ya. termasuk tabelnya, keaktifan dalam diskusi. Begitu, Pak. Oke, oke, cukup, cukup. Ya, udah tahu gambarannya. Ya, baik Pak Nana, kita mulai pertanyaan-pertanyaan ya. Siapa? Mangga, Nah, Pak. di dalam menyusun sebuah RPP itu ada beberapa ketentuan ya. Salah satunya adalah bahwa indikator itu harus mengandung unsur hot ya. Hot itu singkatan apa, Pak? HOTS. Oh, aduh, blank saya, Pak. Oh, high order Itu pakai order. Uh, of thinking skill. thinking skill, ya, Pak. High order of Ya, thinking skill. ya. Jadi aturan berpikir tinggi ya. Nah, Ya, Pak. tinggi. Dah. Terus ada juga prinsip namanya TPACK. Apa itu? Singkatan apa itu? TPACK. Bapak nggak usah gerak-gerakkan ini. Oh, Jawab ini aja. nggak masuk ke sini, ini keluar nih, Pak. TPACK itu apa? T-nya apa? Sering sering dengar coba. Masa guru nggak tahu TPACK? Ya, Nah, Pak. T-nya apa? Technological. P-nya pedagogical. Ya, contents, knowledge. Ya, Pak. Nah, itu nanti di waktu ini kayaknya Pak Nanang nganu ini kurang siap ini. Udah ya, itu yang paling penting hot. Lah, hot itu ada perumusannya enggak, Pak? Taksonominya ada enggak? Duh, kok saya blanknya, Pak? Kan ada taksonominya ya. Ada C1, C2, C3, C4 gitu ya. Ya, Pak. Ya, tolong coba ke tujuan, ke tujuan. Tujuan dari pembelajarannya ini apa? Nah, ini, Pak. Nah, Pak dapat meyakini. lah itu eh, kata kerjanya itu sudah hot belum? Sudah Belum, Pak. pikir Itu kelas baru tinggi belum? C1, Pak. Hah? Belum, Pak. Meyakini itu C1 ya.
Meyakini itu tinggi itu sikap itu. Itu udah wilayah sikap. Menganalisis ini tinggi nih Pak, nomor 3. Siswa dapat menganalisis semangat Ya, menuntut ilmu kan. Nah, ya Pak. kata-kata menganalisis ini sudah C4. Kalau taksonomi belum. Cuman Bapak nggak mau nyebutkan ini. Hmm. Oh iya Ayo Pak. Oh menjelaskan. harusnya di sini dituliskan ya Pak, C1, C2-nya. Iya, seharusnya biar orang mudah, wah ini levelnya tinggi. Kalau kalau punya Bapak ini kan harus dibaca satu-satu gitu ya, kalimat-kalimatnya. Baru kita tahu, oh ini hot, sudah hot atau belum gitu. Hmm. Ya Pak. Oke Pak. Ini yang nomor 5 coba dibacakan apa Pak? Siswa dapat mendemonstrasikan Pak. Nah, mendemonstrasikan hafalan itu keterampilan atau pengetahuan atau sikap? Ini Pak, keterampilan Pak, mendemonstrasikan. Hmm. Keterampilan menghafal gitu. Oh berarti pengetahuan Pak. Makanya ini Bapak ini masih bingung ini mengidentifikasi ya ini kata kerjanya itu masuk ranah afeksi ya atau Ya Pak. pengetahuan atau keterampilan ini masih bingung ini. Pak. Oke ya. Ya Terus Pak. dalam menyusun tujuan pembelajaran, Bapak kan dianjurkan harus ada unsur A, B, C, D. Oke. Nah, apa artinya itu, Pak? A itu apa? Itu bahasa Inggris itu. A itu apa? Ayo, blank lagi nih. A-nya itu apa? Audi, Audition. audien. Ya, audien itu siapa? Ini loh Siswa coba. Pak. Hah? Siswa Pak. Siswa. B-nya itu behavior. Ya, ya. Behavior itu ya tadi menunjukkan perilakunya, ya. Kata kerja operasionalnya, meyakini. Ini behavior, ya. Nah, coba yang behavior apa ini? Siswa dapat apa? Menganalisis ini. Ya Pak. Ini behavior. Menganalisa Pak, menganalisis Nah, ini behavior. behavior Pak. Ya, kalau condition yang mana? Coba kalimat mana yang menunjukkan condition? Kondisi itu ya kondisi, situasi, setting. Menjelaskan Pak, Nah, dapat menjelaskan makna. menjelaskan makna ini behavior. Berarti mendemonstrasikan Pak. Itu behavior. Kondisi. Ini loh kata-kata setelah mengikuti proses Oh iya, pembelajaran siswa peserta dapat didik. menyajikan kaitan Pak, Nah ini, ya, menyajikan kaitan. ini behavior. Jadi kondisi itu loh Pak, Oh setelah iya, menyaksikan video pembelajaran, siswa siswa dapat dapat. Nah itu. menjelaskan. Nah, terus yang degree-nya yang mana? Yang D. Dia itu degree itu tingkatan. Ada enggak di tujuan Bapak ini ada enggak rumusan? Ini Pak, mendemonstrasikan Pak, Mendemonstrasikan itu kan kata kerja, behavior. behavior. Iya Pak, belum ada Pak. Hah? Ini loh, coba siswa mendemonstrasikan hafalan bla 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 Tentang tentang nikmatnya nikmatnya mencari mencari ilmu ilmu dan dan indahnya indahnya sebagai berbagi pengetahuan pengalaman dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik baik dan dan lancar. lancar. Secara baik dan lancar inilah degree, ini D nih.
Iya, Pak. Ini degree-nya di sini D-nya itu. Berarti di Tapi tidak semua rumusan ada degree-nya. Itu Pak ya. siapa? Enggak, Pak. Kayaknya nganu ini. Udah, sekarang coba eh, yang pembelajaran yang menggunakan teknologi itu apa? Eh, Apa menerapkan teknologi digitalnya itu yang melalui PowerPoint, Pak. PowerPoint, apalagi coba di medianya coba dilihat mana yang menunjukkan teknologinya itu mana teknologi digital ini informasi. Nah, Siswa dapat menjelaskan makna tentang nikmatnya mencari ilmu dan ini yang berbagi bukan, dengan bukan menggunakan itu. ICT. Bukan itu, Bapak. Coba di media pembelajaran. Kan ada Oh, materi. media, Pak. Ya. Nah, Ya, Pak. Di sini, Pak. Laptop ini dan media pembelajaran. Coba, ini dibaca apa ini? worksheet atau lembar kerja, Pak. Kemudian Terus, lembar penilaian terus. Al-Quran. Mana media yang menunjukkan, mana ini yang menunjukkan teknologi informasinya di mana? Yang IT-nya. Penggaris, spidol, laptop, dan iFocus, Pak. Nah, laptop sama infocus itu kan, Alat, ya, Pak. ya itu Ya, kan harusnya ini perangkat keras. ditambahkan, Pak. Hah? PowerPoint di sininya. Ya, Misalnya. PowerPoint. Yang Ya, aplikasi-aplikasi itu. ya, Terus Pak. video ada nggak? Eh, ada seharusnya, Pak. Di sini tidak dimasukkan atau Google Meet misalnya, Pak. Nah, Google Meet. Ya, di sini berarti ditambahkan ya, Pak, nanti. Ya, pokoknya Bapak. Saya ini hanya ingin tahu Bapak itu apa ya, menerapkan apa teknologi industri 4.0 itu loh. Ya, Ya, Pak. ini Zoom ini bagian dari Ya, teknologi 4.0. digital ini ya. Nah, ini bagian dari teknologi mengajar online gitu ya. Nah, ini Bapak masih ngame nih, masih apa? Ya oke lah. Oke, saya kira cukup untuk yang RPP. Sekarang ini di stop dulu, Bapak pindah ke tayangan micro teachingnya. Ininya di stop, Pak. Ya, di stop Rekamnya di terus stop, Pak. pindah pindah ke link Google apa link YouTube yang praktek Ya, pembelajarannya. maksudnya tapi penayangannya rekaman terus, Pak. Rekamannya. Gimana? Rekamannya terus. Ya, ditayangkan video Oh, siap. Bapak. Ya, Pak, ya. Di layar monitor ini biar saya bisa melihat. Sudah nampak, Pak? Belum? Pak, Eh? sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Gimana hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan bersama. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari bersama-sama. Atau mungkin itu, Dek Rudi, coba pimpin doa teman-temannya biar kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan, Dek. Oke, terima kasih Pak. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana semangat kayak ini? Semangat tuh. Alhamdulillah masih Semangat, semangat. Pak. Ya.
Baik anak-anakku sekalian, seperti hari ini kita ada materi baru ya, karena kemarin kita sudah menyelesaikan dan Bapak lihat, alhamdulillah lah. Meski memang ada itu Ahmad Fauzan itu ya kayaknya jawabannya itu belum sepenuhnya pas ya. Nanti udah kemarin kan remedial, tinggal perbaikan ya Ahmad ya. Ada Ahmad nggak? Iya, siap. Oke. Siap, Pak Nanang. Ya, sekarang kita ada materi baru, anak-anak. Untuk kesempatan kali ini, yaitu semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya. Coba, Nuri ada? Iya Pak, ada Pak. Kemarin kamu sakit apa nggak masuk pelajaran Bapak? Kemarin sakit perut, jadi lama di kamar mandi terus ke UKS Pak. Oh iya, baik. Nuri, kira-kira menurut kamu apa yang Nuri ketahui tentang kewajiban menuntut ilmu? Coba Bapak tanya. Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim dan muslimat. Adapun dalilnya yang ada di dalam hadis itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu salah satunya Pak, mungkin itu yang saya ketahui. Sekali memang. Boleh tepuk tangan buat Nuri. Ya. Terima kasih bagus. Pak. Saya lihat kamu di pesantren Cigombong ya. Kemarin saya ketemu sama guru kamu, dia bilang cerita. Bagus. Nuri tingkatkan Iya, ya depannya. Iya, terima kasih sekalian, Bapak. untuk memperdalam materi tentang thalabul ilmi ini, Bapak mau menampilkan kelihatan nggak? Silau, Pak. Oh, Iya. Kelihatan. Sip. Agak kelihatan gambar saya sendiri, Pak. baik. Ada kelihatan? Iya, alhamdulillah kelihatan, Pak. Ya Pak. Baik. Itu dia Pak. Silakan diperhatikan. Yang pertama kita akan masuk kepada makna ya, makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kenapa menuntut ilmu ini sangat wajib? Karena dalam ayat pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 6, ayat pertama aja berbunyi Iqra, bacalah. Nah, ini mengandung arti kita memang sebagai manusia harus mencari, menggali sesuatu, karena apapun yang ada di kita merupakan bacaan atau sesuatu yang harus kita baca. Ya. Tadi juga sudah disebutkan sama teman-teman kamu ya, sama Dewi, bahwa lengkap dengan hadisnya, mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Bahkan fadlul alimi alal abidi ka fadlul qamari ala sa'iril kawakibi. Jadi perbedaan orang yang berilmu bahkan dengan orang ibadah ya, yang suka beribadah, apalagi dengan orang bodoh, ini yang suka beribadah saja, itu seperti bulan dan bintang. Baik, anak-anak, setelah mendalami Pak Nanang ini, Ya, Pak. ya, sekarang Gimana, Pak? videonya dipercepat. Biar cepat selesai. Nova tangannya di pinggang ya. Baik, nggak apa-apa, nggak kelihatan Ya juga. udah, ini bikin dulu. Bisa kebaca? Bisa. Bisa, Bapak. Judul Bisa, lagu Bapak. tangan di pinggang. Ayo Nova, kamu jangan jongkok aja. Lagi ngelihat apa itu? Nova mana? Ada Nova nggak? Ada Pak, sudah berdiri Pak, sinyal susah. Nova tangannya di pinggang ya. Halo? Udah. Iya Pak.
lagunya begini. Judulnya Gugupai. Panangan itu artinya tangan, tangan ke depan yang kanan. Ya, lihat ke tulisan panangan katuhu digupai-gupayan. Cuma segitu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, Dilanjut terus ya, Pak. ganti tangan yang Ya, Pak. tangan yang kiri. Panangan nu kenca digupai-gupayan. Bisa? Ya. Kemudian dua-duanya tangan ke depan. Panangan nu gupai-gupayan. Gupayan batur. Oke, siap? Ya, Ya. Pak. Ya, Pak. Tangannya di pinggang sudah. Sudah. Ya, 1, Sudah, Pak. 2, 3. Sambil nyanyi nggak, Pak? Sambil nyanyi ya. Panangan tuhu Gupai. gupayan. Lupayan. Kenca. Pai, gupai. Gupayan batu. Anak Batur. di gupai, gupayan. Gupayan batur. Anak Oke, sekarang pindah ke kaki. gupai. Anak-anak pindah ke kaki. Sampean Pak Anang, kaki artinya kaki dipercepat, Pak. yang mewakili. Udah, saya kira cukup. Jelaskan. Hmm. Silakan, Cukup Pak Anang ya videonya ya. Berdoa Ya udah. Eh, dari video tadi Pak Anang, apa langkah-langkah yang ada di dalam RPP, ya itu tadi ada problem based learning, ada inquiry, itu sebenarnya yang lebih kental dipraktekkan yang mana? Di RP saya apa ya? Ya, di RPP kan Bapak menyebutkan di situ ada banyak strategi pembelajarannya, itu metodenya. Ada PBL, ada... Ya, di Discovery Learning, Pak. Nah, Di- kalau Discovery Learning, mana yang discovernya mana? Penemuannya apa? Ya, jadi kan di diskusinya itu Pak tentang menganalisa ayat Al-Quran, Pak. Nah, Iya, ya temuannya apa? Menemukan apa gitu. Discovery itu kan ya menemukan sesuatu yang baru gitu. menemukan tentang semangat mencari ilmu, Pak. Nah, bukan itu. Belum ada menurut saya, Pak. Mungkin ke problem itu tadi. Lebih ke problemnya gitu. PBL, Pak. Ya, PBL. Nah, tadi Pak, di dalam video Bapak ada diskusi tidak? Ada, Pak. Ya, Yang pertama kan ini menayangkan video tadi, Pak, PowerPoint. Kemudian di titik. Nah, di titik ini, Pak. Halo. Boleh duduk, Pak. Halo. Boleh Iya, duduk, Pak. Ini diskusi, Pak, membagi Atau bait berapa, Pak? membagi apa? Membagi Dua kelompok saja, Pak. Ayat berapa, Pak? kemudian menyampaikan diskusinya, Pak. ya, diskusinya itu yang didiskusikan permasalahan atau bukan? Menganalisa ya Pak permasalahan tentang Permasalahannya apa? semangat menuntut ilmu itu, Pak. Jadi mencari informasi ya mencari informasi di dalam ayat Al-Qur'an, Pak. Terjemahan termasuk terjemahannya untuk bisa bagaimana menemukan semangat mencari ilmu dan bisa menyampaikan kepada sesama, begitu, Pak. Ya kan harus disusun dalam bentuk pertanyaan, ya. Ya, misalnya ya, ada kasus orang yang tidak
semangat menuntut ilmu, ya ternyata banyak yang gagal sekolahnya, Ya, ya Pak. tidak naik atau bagaimana. Nah, itu dianalisis apa penyebabnya gitu. Ya, kenapa orang kok gagal? Ya, Pak. Gagal dalam belajar. Apa yang menyebabkan faktor-faktornya apa? Nah, itu problem itu problem. Ya, Pak. Jadi pertanyaannya berupa masalah gitu. Jangan cari informasi tentang apa tadi dalil menuntut ilmu. Itu bukan problem gitu. Ya, Pak. Siap. Jadi memang ini arahnya kemana, tapi lebih mirip ke problem based learning sebenarnya. Gitu. Ya, Pak. Lebih mirip ke situ, tapi penerapannya belum begitu maksimal gitu. Ya, Pak. Ya, Itu Pak. ya. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup ini yang cuplikan ini. Di dimatikan dulu share screen-nya ini. Nggak bisa ya. Bisa nggak? Linknya tadi di Balik lagi video ya, Pak? Ya ditutup dulu ini videonya ini. Kembali ke layar lebar. Bisa nggak? Iya, Pak. Ada. Aduh. Ya baik, kalau nggak bisa, Pak Nanang silakan ambil Al-Quran. Kita Ya, Pak. pindah ke baca Quran. Al-Quran, Pak. Ya. Mohon, Pak. Mangga, Pak. Udah? Silakan dibuka Qurannya. Halaman 100. Halaman 100. Iya, Pak. Ya. Oh, bisa lagi, Pak. Aduh, ya Allah. Hah? Bisa lagi, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Oh, ngajinya Tadi- nggak diulang ngajinya? Nggak. Ya udah nggak apa-apa. Mau diulang? Boleh, Pak. Ya monggo silakan. Tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين sudah, Pak. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya. Ya, terus tadi ditulis ya. Tulis Benar, Pak? tadi. Tulisan tadi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Nah, oh itu ya tadi ya. Ya, Pak. Nah, ya sudah. Oke. Nah, berarti ini sudah cukup Pak Nanang Ya, Pak. Udah, Pak. untuk ujiannya ya. Kita tutup ya. Siap. Terima kasih, Pak. Tutup. Nanti ditunggu deh ya nilainya gitu. Ya. Rekodnya udah, Pak. Rekodnya ya nanti ya ditutup aja rekodnya, nanti Bapak harus nyambung itu. Ya, Pak. Mangga, Pak. Insya Allah diedit, Pak.
Enggak. kan ya bisa disambung. Rekaman pertama sama rekaman kedua yang terakhir. Enggak, Pak. Enggak. Oke, baik, mari kita tutup ujian komprehensif ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.